Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan penerima zakat. Terdapat golongan penerima zakat yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Penjelasan seputar golongan penerima zakat. Pertama, fakir. Mereka adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, meskipun dia memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Kedua, orang miskin. Orang miskin itu bisa jadi lebih ringan tingkat kesulitannya daripada fakir, atau lebih. Hanya saja hukum keduanya dalam segala hal itu sama. Rasulullah SAW telah mendefinisikan miskin dalam sebagian hadis. Beliau bersabda, "Laisal miskinu alladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani, walakinil miskinu alladzi la yajidu ghina yughnihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas." Bukanlah miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia yang diberi satu suap dan dua suap, satu kurma dan dua kurma. Akan tetapi miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang dapat mencukupinya dan tidak diketahui dengannya, sehingga diberi sedekah serta tidak berdiri lalu meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, amil zakat. Mereka adalah orang yang mengumpulkan zakat atau orang yang mencatat data pembayaran zakat di dalam buku catatannya. Dia diberi upah atas pekerjaannya meskipun dia orang kaya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin, li amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusaddiqu 'alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin." Tidaklah halal zakat itu diberikan kepada orang kaya kecuali bagi 5 orang. Amil zakat atau seorang budak yang menebus dengan hartanya sendiri, atau orang yang mempunyai hutang, atau orang yang sedang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lalu dia menghadiahkannya sebagiannya kepada orang kaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mu'allaf. Mereka adalah orang laki-laki muslim yang keislamannya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Maka dia diberi zakat untuk menyatukan hatinya dan menggabungkannya ke dalam Islam, dengan harapan manfaatnya itu merata atau kejahatannya itu dapat diredamkan. Atau laki-laki kafir yang diharapkan keimanannya atau keimanan kaumnya, maka dia diberi zakat sebagai anjuran baginya untuk masuk Islam dan membuatnya cinta pada Islam. Bisa juga bagian ini dapat diberikan kepada semua orang yang posisinya dapat mewujudkan kemaslahatan bagi agama Islam dan kaum muslimin dari berbagai segi propaganda seperti wartawan dan penulis. Kelima, budak, yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat sebesar cicilan tebusannya agar menjadi orang merdeka. Kelima, orang yang berhutang. Mereka adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dia tidak sanggup melunasinya, maka dia diberi dari harta zakat sebesar jumlah yang dapat melunasi hutangnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahillul mas'alatu illa li salasin, lidhi faqrin mudqi'in, aw lidhi wurmin mufdhi'in, aw lidhi damin muji'in. Tidak dihalalkan meminta-minta kecuali bagi 3 orang: orang yang sangat fakir, orang yang memiliki hutang yang melilit, dan orang yang memiliki tanggungan diat atau denda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 7. Fisabilillah. Maksud dari fisabilillah yaitu yang dapat menyampaikan pada keridhaan Allah dan surganya, terkhusus dengan jihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya. Bagian ini mencakup seluruh proyek yang mendatangkan kemaslahatan syar'i secara umum, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, madrasah, dan tempat penampungan anak yatim. Hanya saja, hal yang pertama dilakukan di dalam berperang di jalan Allah adalah mempersiapkan persenjataan, perbekalan para prajurit, dan semua kebutuhan yang berkaitan dengan perang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil. Mereka adalah musafir yang jauh dari negerinya, maka dia diberi zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya meskipun dia orang kaya di negerinya, karena terjepit kefakiran ketika dalam perjalanannya dan tidak ada orang yang membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ada orang yang meminjaminya, maka dia wajib meminjam dan tidak boleh diberi zakat selama dia itu orang kaya di negerinya. Catatan: pertama, seorang muslim diperbolehkan membayar zakat dari hartanya kepada salah satu dari 8 golongan penerima zakat tersebut. Hanya saja harus mendahulukan yang lebih penting dan yang lebih banyak kebutuhannya. Jika harta berjumlah banyak lalu dibagikan kepada seluruh golongan penerima zakat yang 8, maka itu lebih utama. Kedua, zakat tidak dibayarkan kepada orang yang wajib diberi nafkah. Hal ini seperti kedua orang tua, anak-anaknya, meskipun anak-anaknya ke bawah, atau cucu atau cicit dan istri, karena wajib memberi nafkah kepada mereka ketika mereka sedang membutuhkannya. Ketiga, zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan mereka. Mereka itu adalah Bani Hashim, keluarga Ali radhiyallahu anhu, keluarga Ja'far radhiyallahu anhu, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Abbas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak layak bagi keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya itu adalah kotoran-kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim. Keempat, seorang muslim boleh membayar zakat hartanya kepada imamnya atau pemimpinnya yang muslim. Hal ini diperbolehkan meskipun dia seorang yang zalim, dan dengan itu tanggungannya bebas berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat. Idza addaitaha ila rasuli faqad bari'ta minha falaka ajruha wa ismuha ala man baddalaha. Apabila kamu menyerahkannya kepada utusanku, maka kamu telah bebas dari kewajiban darinya dan kamu mendapat pahalanya, sedangkan dosanya itu bagi orang yang mengubahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, zakat tidak diberikan kepada orang kafir atau orang fasik. Misalnya seperti orang yang tidak mengerjakan sholat dan orang yang mengikuti hawa nafsunya terpaling dari syariat-syariat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang muslim, bukan orang kaya atau orang kuat yang mampu bekerja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hadza fiha li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. Tidak ada bagian di dalamnya zakat bagi orang kaya atau orang kuat yang mampu bekerja. Hadis riwayat Ahmad, yakni bekerja sesuai dengan kemampuannya. 6. Tidak boleh memindahkan harta zakat dari satu negara ke negara lain yang jauh jaraknya, sejauh jarak yang dibolehkan untuk mengqashar salat atau lebih dari itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turaddu ala fuqaraihim, dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Para ulama mengecualikan apabila di negara itu tidak ada orang fakir miskinnya atau kebutuhannya itu sangat mendesak, maka boleh memindahkan harta zakat ke negara lain yang ada fakir miskinnya. Hal itu dilaksanakan oleh imam atau lainnya. 7. Orang yang mempunyai piutang pada orang fakir dan dia ingin menjadikannya sebagai zakat. Hal ini dibolehkan jika seandainya piutang itu ditagih justru akan membebani orang fakir tersebut. Tapi apabila dia putus asa dari pelunasan hutangnya atau dia memberikan kepadanya agar mengembalikannya, maka itu tidak dibolehkan. 8. Tidak dibolehkan membayar zakat kecuali dengan niatnya. Membayar zakat tidak dengan niat zakat yang wajib, maka itu tidak dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan bagi setiap orang itu ada balasan terhadap apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hendaknya orang yang membayar zakat itu meniatkan dirinya membayar zakat yang diwajibkan kepadanya pada hartanya, serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ikhlas itu syarat diterimanya setiap ibadah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5.